Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang observasi penerapan Customer Relationship Management atau CRM di Look Boutique Store. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih pada Ibu Erika sebagai dosen pembina mata kuliah CRM. Sebelum mulai ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Rahmawati, lalu ada Fitria Nur Fauzi, ada Septia Anggriani, lalu ada Sylvia Bergianti, dan ada Unifa Sylvia Fahmi. Untuk materi yang pertama, latar belakang akan disampaikan oleh Sylvia. Kepada Sylvia, Latar belakang dari observasi penerapan CRM di perusahaan Look Boutique Store yaitu perkembangan teknologi dan persaingan menuntut perusahaan retail fashion memberikan layanan yang personal dan cepat. CRM menjadi strategi penting untuk memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepuasan, dan membangun hubungan jangka panjang. Look Boutique Store memanfaatkan CRM untuk menjaga daya saing melalui pelayanan responsif, strategi bisnis adaptif, serta pengelolaan data pelanggan yang lebih terarah. Proses observasi ini diharapkan mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan praktik CRM yang berjalan, mengukur efektivitas strategi yang diterapkan, serta memberikan insight yang dapat digunakan sebagai rekomendasi pengembangan CRM ke depannya. Dengan demikian, hasil observasi ini dapat berkontribusi dalam membantu perusahaan meningkatkan kualitas layanan, memperkuat loyalitas pelanggan, serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dari observasi ini. Yang pertama, bagaimana penerapan komponen utama CRM pada perusahaan. Kedua, tantangan dan implementasi CRM pada perusahaan. Tiga, bagaimana implementasi CRM pada perusahaan. Dan yang keempat, bagaimana efektivitas CRM dalam meningkatkan efektivitas penjualan. Selanjutnya yaitu tujuan dari observasi ini. Yang pertama, untuk menganalisis penerapan komponen CRM di Look Boutique Store, termasuk pengelolaan informasi dan hubungan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan CRM terkait SDM, teknologi, dan proses operasional. Yang ketiga, menganalisis implementasi CRM dari perencanaan hingga pelaksanaan dalam pemasaran dan layanan. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas CRM dalam meningkatkan penjualan, kinerja bisnis, dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada manfaat dari observasi ini, yaitu yang pertama, memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas penerapan CRM. Yang kedua, membantu perusahaan mengenali tantangan dalam implementasi CRM. Ketiga, menyajikan informasi yang komprehensif terhadap proses implementasi CRM. Yang keempat, menilai efektivitas CRM terhadap peningkatan penjualan. Yang kelima, menjadi referensi akademik dan studi kasus di implementasi CRM pada bisnis retail dan fashion. Selanjutnya yaitu metode observasi. Penelitian ini menggunakan metode observasi melalui wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai penerapan Customer Relationship Management atau CRM di Look Boutique Store. Wawancara dipilih karena memungkinkan peneliti menggali data secara langsung dari pihak yang terlibat dan pengelolaan hubungan pelanggan. Selanjutnya di sini ada apa itu CRM. Customer Relationship Management atau CRM merupakan pendekatan strategis yang memfokuskan pada membangun dan memelihara hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dengan CRM, kita dapat memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepuasan mereka, dan membangun loyalitas yang kuat. CRM melingkupi semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini. Lebih lanjut, Customer Relationship Management adalah strategi tingkat korporasi yang berfokus pada membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Jadi CRM ini lebih menekankan pada pendekatan holistik terhadap falsafah organisasi yang menekankan hubungan yang erat dengan pelanggan menurut ISAK 2006.
Selanjutnya di sini ada komponen utama CRM. Yang pertama itu manajemen kontak. Manajemen kontak berfungsi menyimpan dan mengorganisasi informasi dasar pelanggan seperti identitas, preferensi, dan riwayat transaksi sehingga perusahaan dapat memahami perilaku konsumennya. Yang kedua ada manajemen peluang penjualan. Membantu perusahaan memantau potensi penjualan, mengelola prospek, serta mengatur tahapan penjualan secara sistematis. Selanjutnya ada manajemen layanan pelanggan, digunakan untuk menangani permintaan, keluhan, maupun masalah pelanggan sehingga kualitas layanannya dapat ditingkatkan. Terakhir, analisis dan pelaporan memungkinkan perusahaan mengolah data pelanggan menjadi informasi strategis untuk evaluasi kinerja serta pengambilan keputusan. Selanjutnya ada manfaat CRM bagi perusahaan. Di sini ada meningkatkan penjualan dengan CRM. Perusahaan dapat menargetkan pelanggan yang tepat dengan kampanye pemasaran yang efektif. Yang kedua ada meningkatkan loyalitas pelanggan dengan CRM. Perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan layanan yang lebih baik. Yang ketiga ada efisiensi operasional CRM, membantu perusahaan mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan meningkatkan efisiensi operasional. Terakhir ada pengambilan keputusan yang lebih baik. CRM memberikan data pelanggan yang berharga untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada tantangan implementasi CRM, yaitu ada ketahanan terhadap perubahan. Perubahan bisnis dan budaya kerja seringkali menimbulkan resistensi, terutama pada organisasi yang belum terbiasa dengan sistem digital. Yang kedua ada kualitas data. Kualitas data menjadi faktor penentu keberhasilan CRM karena data yang tidak lengkap atau tidak akurat akan mengurangi efektivitas sistem. Yang ketiga ada integrasi sistem. Integrasi sistem CRM dengan sistem lain seperti ERP atau platform pemasaran juga dapat menjadi kompleks. Yang keempat, ada kurangnya dukungan manajemen. Dukungan yang kuat dari manajemen menjadi syarat penting agar implementasi CRM berjalan konsisten dan sesuai tujuan. Di sini ada tahapan implementasi CRM. Menganalisis kebutuhan, analisis kebutuhan perusahaan dan pelanggan untuk memastikan sistem yang dipilih sesuai dengan tujuan bisnis. Yang kedua, memilih platform CRM, pemilihan platform yang paling relevan dengan kebutuhan organisasi. Ketiga ada konfigurasi dan integrasi. Perusahaan melakukan konfigurasi dan integrasi agar CRM dapat berjalan harmonis dengan sistem yang sudah ada. Terakhir ada pelatihan dan implementasi, memberikan pemahaman kepada seluruh tim mengenai penggunaan sistem serta menjalankan CRM secara menyeluruh dalam aktivitas operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu komponen utama CRM pada PT Lentera Butik Sejahtera. Komponen yang pertama yaitu manajemen kontak. PT Lentera Butik Sejahtera mengumpulkan informasi pelanggan dengan dua metode. Metode yang pertama pada proses pemesanan produk secara online menggunakan marketplace. Data diri seperti nama pelanggan, kontak, dan informasi dasar lainnya sudah dikumpulkan saat pelanggan melakukan transaksi pada marketplace. Data secara otomatis tersimpan nge-link pada server perusahaan yaitu dealpost.net. Metode kedua yaitu pelanggan yang datang secara offline ke toko. Penjual meminta kontak mereka pelanggan yang datang secara offline ke toko. Penjual meminta kontak mereka secara langsung walaupun ada saja case di mana pelanggan tidak mau untuk memberikan informasi data diri. Untuk data dengan metode ini harus diinput secara manual pada sistem perusahaan. Dari komunikasi tersebut, hubungan bisa berkembang hingga mengumpulkan data tambahan seperti alamat dan preferensi produk. Pengumpulan data ini berfungsi untuk mempermudah follow-up saat ada produk baru, menjalin hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, dan mendukung proses pelayanan lebih cepat karena data sudah tersimpan. Praktik ini mencerminkan tahapan CRM, yaitu Customer Data Acquisition dan Customer Profiling. Lalu ada komponen yang kedua, yaitu manajemen peluang penjualan.
PT Lentera Butik Sejahtera melihat potensi penjualan dari perilaku pelanggan saat membeli. Misalnya, pelanggan yang cepat memilih produk, pelanggan yang membeli dalam jumlah banyak, dan pelanggan yang rutin membeli saat koleksi baru dirilis. Pelanggan dengan karakteristik tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggan potensial maupun loyal. Menentukan pelanggan mana yang harus diberikan perhatian lebih. Selanjutnya, manajemen kontak di Look Boutique Store. Look Boutique Store ini menggunakan aplikasi Deal POS, yaitu aplikasi Point of Sales atau POS berbasis cloud yang dirancang khusus untuk membantu bisnis retail dalam mengelola penjualan, inventory, laporan keuangan, dan operasional toko secara efisien. Selanjutnya ada komponen yang ketiga. Komponen yang ketiga yaitu manajemen layanan pelanggan. Hasil observasi pada PT Lentera Butik Sejahtera menunjukkan bahwa pelayanan prima dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama mengutamakan empati saat pelanggan mengalami kendala atau komplain. Penjual selalu memulai penanganan masalah dengan menunjukkan sikap simpati dan empati kepada pelanggan. Ini penting agar pelanggan merasa didengarkan dan dihargai secara emosi mereka mereda. Lalu yang kedua, memberikan solusi yang membuat pelanggan merasa dihargai. Setelah memahami keluhan, penjual memberikan solusi yang sesuai seperti memperbaiki kesalahan, mengganti barang, atau memberikan penjelasan yang jelas. Tujuannya agar pelanggan merasa masalahnya benar-benar diselesaikan. Dan yang terakhir, memberikan diskon untuk pembelian berikutnya sebagai bentuk permintaan maaf apabila kesalahan terjadi dari pihak penjual, misalnya kesalahan pengiriman barang. Jika kesalahan berasal dari pihak penjual, pelanggan diberikan kompensasi berupa diskon untuk pembelian berikutnya. Hal ini menjadi bentuk tanggung jawab sekaligus cara menjaga hubungan agar pelanggan tetap mau bertransaksi kembali. Pelayanan yang simpatik dan responsif ini menjadi bagian dari strategi CRM dalam Customer Service Management, yaitu memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman positif pada setiap interaksi. Selanjutnya ada komponen yang keempat, yaitu analisis dan pelaporan. Berdasarkan hasil observasi, PT Lentera Butik Sejahtera menggunakan pendekatan sederhana namun efektif dalam menganalisis perilaku pelanggan dan mengambil keputusan CRM. Hasil analisisnya biasanya dilaporkan secara internal, misalnya melalui catatan pelanggan yang sering membeli, laporan kasus komplain bagaimana penyelesaiannya, dan daftar pelanggan yang diberikan diskon atau kompensasi. Laporan ini menjadi dasar manajemen dalam mengevaluasi strategi CRM, terutama dalam melihat apakah pelayanan mempengaruhi peningkatan atau penurunan penjualan. Berdasarkan data dan analisis tersebut, perusahaan dapat membuat keputusan CRM seperti yang pertama, memberikan pelayanan khusus kepada pelanggan yang loyal. Keputusan perusahaan untuk memberikan pelayanan khusus seperti diskon, bonus barang, atau prioritas lainnya biasanya diberikan kepada pelanggan dengan kriteria berikut, yaitu pelanggan yang sering melakukan pembelian, pelanggan yang rutin membeli setiap kali ada koleksi atau produk baru, dan pelanggan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penjualan atau high value customer. Namun, juga ditemukan bahwa pelanggan dengan intensitas pembelian sering meskipun jumlahnya sedikit, tetap dianggap pelanggan langganan dan berhak mendapatkan perhatian khusus. Praktik ini sesuai dengan konsep CRM, yaitu Customer Retention. Lalu ada yang kedua, menentukan kapan perlu memberikan kompensasi. Diskon atau bonus diberikan hanya kepada pelanggan yang loyal, yang rutin membeli, atau pelanggan yang mengalami kesalahan layanan dari perusahaan. Lalu ada yang ketiga, menilai efektivitas layanan. Jika pelayanan yang baik terbukti meningkatkan kepuasan dan pembelian ulang, maka strategi itu dilanjutkan atau diperkuat. Dan yang terakhir, yaitu mencegah kehilangan pelanggan. Jika ada komplain tanpa solusi, potensi kehilangan pelanggan meningkat. Maka perusahaan memutuskan untuk memperbaiki SOP pelayanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Setia. Untuk berikutnya ada tantangan implementasi CRM pada perusahaan yang kami observasi. Yang pertama, identifikasi pelanggan loyal masih berdasarkan pengamatan. Jadi di sini perusahaan masih menentukan pelayanan loyal hanya berdasarkan ingatan penjual. Misalnya, pelanggan yang sering beli setiap koleksi baru,
tanpa indikator numerik atau laporan khusus. Cara mengatasinya dapat menetapkan kriteria yang jelas, misalnya membeli lebih dari 3 kali dalam 2 bulan, lalu menggunakan catatan penjualan untuk memverifikasi frekuensi pembelian, lalu membuat kategori pelanggan baru, potensial, dan loyal. Nah, untuk tantangan kedua, di sini ada penanganan komplain mengandalkan pendekatan personal. Proses penanganan komplain bergantung pada kemampuan individu penjual untuk bersikap empati dan memberi solusi. Tidak ada SOP dari PT Lentera Butik Sejahtera untuk menangani keluhan tersebut. Cara mengatasinya dengan menyusun prosedur standar penanganan komplain dari alur komunikasi, respon awal, dan langkah solusi, lalu melatih staf agar memiliki pola pelayanan yang konsisten, menyimpan catatan kasus komplain untuk evaluasi. Yang ketiga, pemberian kompensasi belum tersusun dalam kebijakan jelas. Diskon atau benefit diberikan berdasarkan pertimbangan spontan, misalnya karena pelanggan loyal atau ada kesalahan pengiriman. Tidak ada aturan kapan dan kepada siapa kompensasi diberikan. Cara mengatasinya, menetapkan pedoman pemberian kompensasi, misalnya diskon hanya untuk kesalahan dari pihak penjual, menentukan batasan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, mencatat setiap pemberian kompensasi sebagai bahan evaluasi. Yang keempat, kurangnya monitoring efektivitas CRM. Tidak ada laporan rutin mengenai apakah pelayanan, diskon, atau pendekatan CRM lainnya benar-benar meningkatkan kepuasan dan penjualan di PT Lentera Butik Sejahtera ini. Nah, cara mengatasinya bisa membuat laporan bulanan, berisi pelanggan baru, pelanggan repeat order, dan total penjualan, lalu melakukan evaluasi sederhana untuk melihat apakah pelanggan yang komplain kembali membeli atau tidak, lalu menetapkan indikator keberhasilan CRM seperti tingkat pembelian ulang. Untuk berikutnya, implementasi CRM pada perusahaan yang kami observasi. Yang pertama yaitu mengumpulkan data pelanggan. Perusahaan ini mulai dengan mengumpulkan data dasar dari setiap pelanggan, baik online maupun offline. Tahap ini menjadi fondasi CRM karena data awal akan digunakan untuk komunikasi dan pencatatan pembelian berikutnya. Yang kedua, identifikasi perilaku dan klasifikasi pelanggan. Setelah data terkumpul, perusahaan mengamati pola pembelian untuk menentukan nilai potensial pelanggan. Tahap ini penting agar perusahaan tahu pelanggan mana yang harus diprioritaskan. Yang ketiga, pemberian layanan terbaik atau best service. Setelah pelanggan teridentifikasi, perusahaan meningkatkan pelayanan untuk memperkuat hubungan. Ini adalah tahap implementasi CRM yang berfokus pada membangun pengalaman positif. Yang keempat, pengambilan keputusan CRM. Perusahaan menggunakan informasi dari perilaku pelanggan untuk mengambil keputusan layanan. Keputusan-keputusan ini merupakan bagian dari strategi CRM untuk menjaga loyalitas. Dan yang terakhir ada evaluasi efektivitas layanan. Tahap terakhir adalah menilai apakah pelayanan yang diberikan berdampak pada penjualan. Evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki strategi CRM selanjutnya. Untuk selanjutnya, efektivitas pelayanan terhadap penjualan. Dari hasil observasi pada PT Lentera Butik Sejahtera, pelayanan yang baik terbukti dapat meningkatkan penjualan. Pelanggan yang merasa puas dengan layanan cenderung melakukan pembelian ulang. Hal ini berlaku tidak hanya pada pelanggan lama, tetapi juga pada pelanggan baru, yang bisa berubah menjadi pelanggan setia ketika mendapat pengalaman yang positif. Sebaliknya, kegagalan dalam menangani komplain atau memberikan pelayanan yang memadai dapat membuat pelanggan enggan untuk membeli kembali. Terakhir, ada kesimpulan dan saran yang dari kelompok kami bisa sampaikan. Di sini kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan PT Lentera Butik Sejahtera, telah menerapkan konsep CRM secara cukup efektif melalui beberapa aspek utama, seperti manajemen kontak, identifikasi peluang penjualan, dan manajemen layanan pelanggan. Perusahaan sudah memanfaatkan data pelanggan dari transaksi online maupun offline untuk mendukung proses follow-up dan pelayanan. Pola pembelian pelanggan juga diamati untuk menentukan potensi dan tingkat loyalitas mereka, sehingga perusahaan dapat memberikan perhatian lebih kepada pelanggan yang bernilai tinggi.
Selain itu, pendekatan layanan yang empatik dan solutif terbukti mampu menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan, yang kemudian berkontribusi pada peningkatan pembelian ulang serta membangun hubungan jangka panjang. Namun, implementasi CRM yang berjalan masih bersifat sederhana dan belum didukung prosedur standar yang menyeluruh. Penentuan pelanggan loyal masih mengandalkan ingatan penjual, penanganan komplain belum mengikuti SOP baku, dan memberikan kompensasi masih ditentukan secara spontan. Monitoring efektivitas CRM juga belum dilakukan secara rutin sehingga perusahaan belum memiliki gambaran terukur mengenai dampak layanan terhadap penjualan. Meski demikian, observasi menunjukkan bahwa layanan yang baik jelas memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan dan keputusan pembelian pelanggan, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kinerja penjualan perusahaan secara keseluruhan. Adapun saran dari kelompok kami yaitu perusahaan sebaiknya menyusun sistem CRM yang lebih terstruktur agar pengelolaan pelanggan berjalan konsisten. Diperlukan kriteria pelanggan loyal yang jelas, SOP penanganan komplain yang dapat diterapkan seluruh staf, serta pedoman resmi terkait pemberian kompensasi agar keputusan tidak hanya bergantung pada pertimbangan individu. Selain itu, perusahaan disarankan membuat laporan CRM secara rutin untuk memantau efektivitas layanan dan mengukur tingkat keberhasilan program. Penguatan sistem pencatatan dan evaluasi akan membantu perusahaan meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendorong pertumbuhan penjualan yang lebih stabil. Sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam materi ataupun saat penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.